Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Fatih Media Pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke, sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6 tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, pada pembelajaran ke-1 ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya perkembangbiakan pada hewan, terus potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara, dan selanjutnya ada menemukan ide pokok dalam teks laporan secara lisan. Nah teman-teman, apakah kalian penyayang hewan? Nah, kira-kira apa saja sih manfaat yang diperoleh manusia dari hewan itu, dan bagaimana cara berkembang biak hewan? Ayo kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, ada yang dijadikan simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Oke teman-teman, mari kita baca dan mengamati gambar dan teks berikut ini. Oke teman-teman, di sini ada gambar gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara teman-teman, seperti di Myanmar, di Kamboja, dan di Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah ini. Nah, berikutnya ini Indonesia dikaruniai luas wilayah laut lebih besar dibandingkan luas daratannya teman-teman. Nah, lalu luas lautan Indonesia ini mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar teman-teman. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ikan tuna. Nah, teman-teman tahu ikan tuna ini adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada burung ya, gambar burung. Tahukah teman-teman burung yang hidup di negara tetangga kita, yaitu burung takurdahan. Burung takurdahan ini hidup di negara Malaysia ya, teman-teman ya. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara tersebut. Nah, setelah tadi teman-teman ada 3 jenis hewan, ada gajah, terus ada ikan tuna, dan berikutnya ada burung ya. Nah, kita coba untuk mengelompokkan hewan-hewan tadi yang sudah kita baca teksnya. Nah, kita temukan, kita buat sebuah diagram Venn. Apakah dimana kira-kira tadi hewan itu termasuk hewan bertelur, beternak, beranak, atau bertelur dan beranak? Nanti seperti pertemuan sebelumnya kalian buat diagram Venn lalu dimasukkan ke dalam datanya ke dalam diagram tersebut. Tapi sebelum membuat, mari kita lanjut ya. Di sini teman-teman ada beberapa hewan lagi, misalnya ada ikan, ada kura-kura, ada ular, ada ayam, ada sapi. Ini ya kalian lihat. Nah, kira-kira hewan-hewan yang ada di gambar ini kalau dimasukkan dalam diagram Venn tadi masuknya kategori apa? Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ternyata teman-teman ini berbicara tentang hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara dan hewan secara umum ya. Nah, setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak. Nah, mengapa hewan itu berkembang biak? Ternyata teman-teman ya, dengan berkembang biak hewan dapat melestarikan jenisnya, jadi dia tidak punah, akan ada terus jenisnya. Nah, tahukah teman-teman bagaimana cara hewan-hewan itu berkembang biak? Oke, mari kita belajar bersama ya. Jadi teman-teman, cara perkembangbiakan hewan yang pertama di sini ada ovipar. Nah,
Ovipar itu apa gitu ya? Mari kita baca dulu. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Jadi teman-teman, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu disebut ovipar, atau hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh dari hewan jenis ovipar diantaranya ada ayam dan jenis-jenis unggas lainnya seperti burung, itu berkembang biak dengan cara ovipar. Nah, selanjutnya di sini ada vivipar. Nah, vivipar selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, hewan ini disebut dengan cara berkembang biaknya dinamakan vivipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan ini, contohnya ada sapi, ada kucing, ada gajah. Nah, itu ya. Nah, coba teman-teman cari hewan-hewan lain yang kira-kira berkembang biak secara vivipar. Selanjutnya perkembangbiakan pada hewan ada ovovivipar. Nah, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus beranak? Nah, ini jadi hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus beranak. Nah, ini ya. Ada contohnya adalah ular gitu ya. Ular itu dia berkembang biak dengan cara ovovivipar. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi ternyata teman-teman. Oke, kira-kira apa sih yang penyebab lagi? Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual dan di dalam negeri, bahkan sampai ada yang diekspor gitu teman-teman ya. Kalian bisa belajar lebih banyak ini ya mengenai kegiatan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan Tenggara terkait kondisi geografisnya. Mari kita baca teks berikut ini. Oke, di sini teman-teman ada sebuah teks berjudul Potensi Ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN. Nah, oke, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persinggahan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan sisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Oke, selanjutnya di sini ada negara Brunei Darussalam. Negara ini terletak dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggul hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara Filipina ini. Selanjutnya di sini ada Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara di Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya ada negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah bertani atau pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya ada negara Laos.
negara Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya ada negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor di negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Di sini ada negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya ada Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya ada Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lain seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itu tadi teman-teman tentang kondisi perekonomian di negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Pada pembelajaran sebelumnya teman-teman, kita telah mempelajari tentang menemukan ide pokok pada teks laporan tertulis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan ide pokok di sebuah teks laporan secara lisan. Bagaimana caranya? Nah, berikut langkah-langkah untuk menemukan ide pokok dalam teks laporan secara lisan. Yang pertama, tentu teman-teman harus mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, mencatat permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Yang ketiga, menentukan kalimat utama dari teks yang didengar. Oke teman-teman, dengan berpedoman pada kalimat utama, teman-teman dapat menentukan ide pokok dari teks laporan itu dengan mudah gitu ya. Jadi intinya kita memahami intinya dari apa yang disampaikan dari pelapor itu. Oke teman-teman, ini merupakan materi yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Semoga kegiatan belajar kita bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Tetap semangat belajar, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.